Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya Pak Gunanto, kita akan belajar tentang matematika. Materi kita pada kali ini adalah jenjang sekolah dasar khususnya kelas 6 ya. Selama masa berlangsung, anak-anak dapat bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat untuk belajar? Yuk, kita mulai sekarang dan siapkan diri dengan catatan kertas kosong. Nanti kita akan mencoba belajar bersama. Baik, izin Pak Guru akan share screen. Nah, sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal ujian sekolah dasar kelas 6 ya, yang sekarang di kelas 6 sekolah dasar. Silahkan duduk dengan baik ya, dengan tenang. Nanti kita akan belajar satu persatu, kita akan bahas soalnya ya. Baik, kita mulai. Ya. Soal nomor 1 tentang operasi hitung ya, tentang operasi hitung. Hasil dari 30 pangkat 3 titik-titik 3 pangkat 3 titik-titik 3 pangkat 3 adalah 973. Tanda operasi hitung yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A, kali dan tambah, kemudian B, bagi dan tambah, C, bagi dan kurang, D, kali dan kurang. Baik, kita coba akan bahas. Nah, sahabat Erlangga, soal seperti ini tidak ada rumusnya ya, tidak ada rumusnya. Cara terbaik mengerjakan adalah dengan trial and error. Coba dan salah. Artinya coba, salah nggak apa-apa, coba lagi, salah, coba lagi sampai benar. Ya. Nah, tetapi untuk mengerjakan soal ini ada beberapa tips, ada beberapa kiat khusus. Dengan cara apa? Yaitu mengubah soalnya terlebih dahulu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dikonsumsi kita, untuk dilihat oleh kita, dipikirkan kita. Nah, soal yang awalnya seperti ini, ya 30 pangkat 3, 3 pangkat 3, 3 pangkat 3, ini disederhanakan. Ya, dicari lebih mudah. Maka kita peroleh 30 pangkat 3 itu 27.000, 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat 3 27. Sehingga soalnya kita peroleh seperti ini. Nah, ya, ini soalnya. Kemudian cara kedua, karena ini coba-coba, maka kita lihat hasilnya kan makin kecil ya. Hasilnya semakin kecil. Kalau tadinya bilangannya besar, sekarang hasilnya makin kecil, itu bisa kita simpulkan pasti melibatkan pembagian. Nah, sekarang kita lihat ya, hasilnya bahkan di bawah 1.000. Ya, hasilnya di bawah 1.000. Nah, maka kita bisa pastikan bahwa tanda perkalian sepertinya kecil ya. Kalau ini dikali kan lebih besar ya. Ya, kalau dikali atau yang belakang dikali pun hasilnya juga akan lebih besar. Ya, misalnya dibagi dulu, dibagi 27 kan 1.000 kali 27 kembali ke 27.000. Jadi tanda kali kecil kemungkinan. Maka option yang mengandung kali itu nggak usah dipakai. Jadi ini nggak usah dipakai. Nah, itu. Tinggal 2 kesempatannya. Ya, bagi dan tambah atau bagi dan kurang. Nah, kita coba sekarang yang B, yang bagi. Ya, misalnya 27 dibagi 27.000 bagi 27 ya, dapat 1.000. Ya, dapat 1.000. Kemudian 1.000 ditambah.
ditambah 27. Hasilnya di atas 1000. Sekarang kalau kita pakai yang kurang, berarti ini tinggal 1000 dikurangi dengan 27. Nah, maka hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah 973. Jadi, soal nomor 1 ini jawabannya adalah berapa? Yang C. Ya, jawabannya yang C. Kemudian kita akan simak soal-soal seperti ini beberapa saat muncul ya, muncul. Tapi jumlahnya tidak banyak nih sahabat ya, jumlahnya tidak banyak. Tapi ini menarik ya. Kenapa? Kita diminta sendiri untuk memikirkan operasi hitungnya. Biasanya kita disuruh mencari hasilnya, tapi ini hasilnya sudah ada. Kita tinggal memilih operasi hitungnya saja, operasi hitungnya. Baik, sekarang kita coba soal nomor 2. Ya. Bagaimana? Yang nomor 1 sudah bisa ya? Sahabat ya? Baik. Nomor 2 sekarang. Seorang peternak lebah sedang memanen 10,4 liter madu. Madu tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa botol kecil berukuran 200 cc. Ya. Setiap botol akan dijual dengan harga Rp75.000. Hasil dari penjualan seluruh madu adalah optionnya ada 2.400.000, 3.150.000, 3.900.000, dan di 4.650.000. Ya, baik, karena ini mengandung cerita, kita kupas ya, seperti kita mengerjakan soal cerita ya. Baik. Nah, pembahasannya. Pertama, sahabat ya, pertama kita mulai dari yang diketahui dulu ya. Yang diketahui madunya 10,4 liter. Nah, liter, nah ini yang paling penting nih. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, itu yang paling dipahami terlebih dulu ya. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, desimeter kubik dijadikan sentimeter. Mengapa sentimeter? Karena di sini cc. Nah, ini cc itu artinya adalah sentimeter kubik. Nah, ya cc itu artinya sentimeter kubik. Maka dirubahlah ke cc. Ya, dari desimeter pangkat 3 kubik ke sentimeter pangkat 3 dikalikan 1000, maka kita boleh 10.400 sentimeter kubik. Nah, sampai sini ini sudah satu langkah menarik ini kalau sudah sampai sini ya. Kemudian botol kecil 200 cc sama dengan 200 cm kubik. Ini sudah clear ya. Ini sudah sama sekarang ya. Yang ini sudah sama. Nah, ini sudah sama. Ya, sudah sama. Kemudian kita harus menemukan jumlah botolnya itu ya, jumlah botol yang digunakan untuk mengisi tadi gitu ya. Karena 10.400 itu akan dibagi ke dalam beberapa botol yang volumenya 200 cm kubik ya. Nah, sekarang banyak botolnya tinggal dibagi ya. 10.400 dibagi dengan 200 maka diperoleh 52. Ini 52 botol ya, 52 botol. Kemudian di sini ya, setiap botol dijual Rp75.000. Maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa ini sesungguhnya adalah bentuk perkalian ya, bentuk perkalian. Maka kita kalikan 52 dikali dengan Rp75.000, maka diperoleh Rp3.900.000. Maka jawabannya yang mana nih sahabat? Jawabannya adalah yang C. Nah, menarik ya. Terlihat soalnya sederhana nih sahabat. Ya, terlihat soalnya sederhana, namun kalau kita tidak jeli, kita tidak perhatikan, kita akan bingung mulainya, terutama pada saat kita mulai menemukan satuan liter ini, ya, satuan liter ini, sementara hubungannya yang lain adalah dengan yang satuan lainnya. Nah, ya. Baik.
Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Nomor 3. Nah, ya. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Seorang pedagang menjual 80 buah semangka. 48 diantaranya adalah semangka berwarna merah. Dan sisanya adalah semangka berwarna kuning. Nah, ya. Jadi ini maksudnya ada 80 semangka, 48-nya warna merah dan sisanya warna kuning. Sisanya warna kuning. Nah, ya. Yang ditanya adalah perbandingan. Yang ditanya adalah perbandingan antara semangka warna merah dan semangka warna kuning. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, soal seperti ini mudah ya, sahabat ya. Mudah. Baik, kita coba sekarang. Siapkan alat tulisnya. Siapa yang bisa menemukan unsur apa yang kurang dari soal ini? Iya, kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Ya, sebentar ini digeser oleh Pak Guru. Nah, biar nggak ganggu. Ya. Nah, di sini kita ketahui jumlahnya kan 80. Nah, sudah paham ya sampai sini ya. Kemudian yang merahnya kan 48. Maka kita perlu mencari yang satunya, yaitu yang warna kuning. Nah, ya, kita harus nyari yang kuning dulu. Ya, nyari yang kuning dulu. Ya, tentunya gampang mencarinya ya. Dari seluruhnya dikurangi yang merah, ya. Jadi 80 dikurangi 48 kita akan memperoleh 32, ya. Kita peroleh 32. Nah, sehingga yang ditanya adalah perbandingan antara merah dan kuning. Merah kita tuliskan kembali di sini. Merah tadi kan berapa? 48 dibanding dengan yang kuning 32. Nah, coba perhatikan nih sahabat. Siapa yang bisa menemukan hubungan antara keduanya ini? 48 dan 32. Siapa yang bisa? Nah, ini dengan cara disederhanakan ya, dengan cara menyederhanakan. Nah, dibagi berapa? Nah, dibagi berapa? Ini bisa perkalian 8, betul? Iya, dibagi 8 ya. Dibagi 8, sama-sama dibagi 8 ya. Maka 48 dibagi 8 ini dapat 6 ya. Kemudian 32 dibagi 8 dapat 4. Nah, ini pun masih bisa disederhanakan lagi nih sahabat nih ya. Dibagi berapa nih? Ini kan dua-duanya genap nih. Dibagi berapa? Dibagi dengan 2. Nah, 6 dibagi 2 dapat 3. 4 dibagi 2 dapat 2. Nah, ini sudah hasil akhir. Maka perbandingan yang dimaksudkan di soal nomor 3 ini adalah 3 dibanding 2. Nah, jawabannya adalah yang C. Artinya banyak semangka merah dibanding semangka berwarna kuning adalah 3 dibanding 2. Oke? Nah, mantap ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4 ini coba sepintas. Masih tentang hitung-hitungan, namun di sini adalah satuan berat ya. Kalau tadi volume, sekarang satuan berat ya. Sebuah pabrik memproduksi
4/4 ton tepung terigu, kemudian memproduksi lagi sebanyak 5.500 kg. Selanjutnya pabrik itu menjual 7,5 ton tepung ke pasar. Sisa tepung adalah titik ton. Nah ya, awalnya produksinya 4/4 ton, nambah lagi 5.500 kg, dijual 7,5. Ya, nambah terus berkurang. Nah, begitu ya, nambah terus berkurang. Betul nggak? Nambah, ini ada kata-kata memproduksi lagi, berarti kan nambah lagi. Ya, nambah lagi kan? Ya. Baik, kita coba sekarang. Nah, seperti ini. Pembahasannya adalah, ingat, mengerjakan soal dalam bentuk apapun, itu satuannya harus sama, harus seragam. Itu yang paling penting. Kalau belum ada yang seragam, maka tugasmu adalah membuat satuannya menjadi seragam terlebih dahulu. Nah, itu kuncinya. Di sini ton, kemudian yang berkurang juga ton, tapi di sini ada kilogram nih sahabat nih, ada kilogram. Maka jangan buru-buru mengerjakan, ya. Disamakan dulu. Nah, kita lihat sekarang 4/4 ton ditambah 5.500 kg dikurangi 7,5 ton. Betul ya, ditambah ya? Iya, ditambah karena memproduksi lagi ya. Terus dijual tuh berkurang. Sama dengan titik-titik ton. Nah, di sini nih. Nah, ini yang penting nih, sahabat nih. Tuh, ya. Satuannya disamakan. Tadinya kilogram, ya, dirubah menjadi ton karena soalnya minta ke satuan ton. Maka 5.500 kg itu sama dengan 5,5 ton. 1 ton kan 1.000 kg. Nah, kalau 5.500 ya 5,5. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan nih. 4/4 ton ditambah 5,5 ton. Kita peroleh 9/3/4 ton. Ya, dikurangi 7,5 ton. Maka 9 dikurangi 7 dapat 2, 3/4 dikurangi setengah dapat 1/4. Ya. Jadi jawabannya adalah 2/4 ton. 2/4 ton ya, yang B ya jawabannya ya. Nah, begitu. Yang paling penting itu aja, tahu kuncinya itu sahabat ya, tahu kuncinya bagaimana cara mengerjakan itu, biar nggak bingung ya. Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Seorang pengendara mobil akan menempuh jarak 180 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia berangkat dari kota asal pada pukul 9:45. Jika di perjalanan ia istirahat selama 15 menit, maka akan tiba di kota tujuan pada pukul titik-titik. Nah, di sini soalnya sudah 2 modelnya ini ya, sahabat ya. Pertama kita nyari sesuatu, di sini ada jarak, ada kecepatan. Terus dia waktu, tapi waktunya sedikit agak dikecoh di sini ya. Dia ada istirahat 15 menit. Istirahat berarti berhenti kan? Istirahat itu berhenti. Seperti kalian berhenti di rest area. Berarti waktu tibanya kan mundur. Karena kita berhenti, waktu tibanya akan mundur. Mundur berarti waktunya nambah. Nah, berarti nanti setelah ketemu hitung-hitungan, itu ditambah waktunya dengan 15 menit. Nah, begitu. Kita lihat sekarang. Ada alternatif jawabannya seperti itu, A, B, C, D. Ya, 12.45, 13.00, 13.15, atau 13.30. Kita lihat sekarang. Ya. Diketahui jarak 180 km, kecepatannya 60 km per jam, berangkatnya 9.45, istirahatnya 15 menit, ditanya waktu tiba. Ya, kita cari waktu dulu ya. Waktu antara hubungan jarak waktu dan kecepatan itu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Jarak dibagi kecepatan 180 km dibagi 60 km per jam maka dapat 3 jam. Nah, jadi kalau tidak istirahat maaf. Kalau tidak istirahat, maka waktu yang digunakan itu cukup 3 jam ya. Cukup 3 jam itu sampai. Tapi ini istirahat 15 menit, berarti ditambah dengan 15 menit. Maka hasilnya adalah 9.45 ditambah 3 jam ditambah 15 menit, maka akan tiba pukul
13.00 ya. Ini 9 tambah 3 kan berapa? 12. 12 tambah 1 jam ya, jam 13. Ya. Gitu ya, sahabat ya. Gimana? Asik ya? Ya, jawabannya adalah yang B. Oh iya, model soal seperti ini banyak sekali modelnya. Nah, nanti nggak usah bingung, paling soal itu diputer gitu, diputer-puter gitu, sedikit agak dibelok-belokkan gitu. Tapi caranya sama, ya caranya sama seperti Pak Guru jelaskan pada saat ini, ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Soal nomor 6. Nah ini bahasan kita sudah tentang luas bangun datar gabungan. Nah, masih ingat ya sahabat ya, luas bangun datar gabungan. Kenapa disebut gabungan? Karena di situ menampilkan 2 buah bangun datar. Nah, siapa yang tahu bangun datar yang ditampilkan di soal nomor 6 ini apa? Yaitu apa? Iya, persegi. Dari mana tahu persegi? Ya, ini jelas gambarnya persegi ya. Karena ada sebuah lingkaran di dalam kotak, keliling lingkarannya menyentuh seluruh bagian tepi kotak. Berarti kalau ini 42, ini pun juga 42. Nah, ini penting dipahami ya. Penting dipahami. Nanti jangan bingung loh, kok satunya nggak ada ukurannya Pak, begitu ya. Nggak usah bingung karena ini menyentuh semua berarti sama. Nah, 42 itu menjadi apa? Menjadi panjang sisinya persegi yang sekaligus sebagai apa? Sebagai diameter. Nah, ini sebagai diameter lingkaran. Nah, fungsinya sama. Nah, ditanya luas yang diarsir. Nah, ini yang warna hitam ini, garis-garis ini ya. Ini gambarnya adalah sebuah papan yang diberi lubang berbentuk lingkaran. Yang ditanya sisa papannya. Gambarannya seperti itu. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita lihat sekarang, ya, cara pengerjaannya. Kita pertama mencari luas persegi terlebih dahulu, ya. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi, ya. Sama dengan 42 kali 42, satuannya ditahan terlebih dulu tidak masalah, sama dengan 1764 cm persegi, ya. Sesuai dengan satuannya. Kemudian ini disimpan dulu, ya disimpan. Kemudian kita melihat diameter, ya diameternya 42. Luas lingkar kan VR kuadrat, yang dipakai kan jari-jari, sementara diketahui diameter. Ya, maka jari-jarinya adalah separuh dari diameter. Nah, kita masukkan rumus, ya 22 dikali 21 kali 21. Ini asalnya adalah VR kuadrat, ya V kali R kali R. V kali R kali R. Nah, ya R itu jari-jari. Ya. Nah, ini dengan perkalian silang seperti ini, maka diperoleh 3. Nah, 21 bagi 7 kan 3. Berarti tersisa 22 dikali 3 dikali 21. Diperoleh 1386 cm persegi. Nah, karena yang ditanya itu yang diarsir, nah, bagian persegi yang tidak tertutup lingkaran, ya, maka cara mencarinya dikurangi, yaitu luas persegi dikurangi luas lingkaran. Maka 1764 dikurangi dengan 1386, ya. Maka diperoleh berapa? 378. Nah, begitu ya. Maka jawabannya adalah yang D 378. Nah, asik. Tambah lagi ya pemahaman kita dengan soal yang ke-6 ini. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nanti ini bisa diulang-ulang kok sahabat ya, bisa diulang-ulang ya. Nanti bisa diulang-ulang, nanti videonya dilihat kembali ya. Baik, sekarang kita langsung nomor 7.
Sebuah bak mandi penampungan air berbentuk kubus mampu menampung 512 liter. Yang ditanyakan adalah panjang sisi bak mandi tersebut. Nah, ini terkait dengan volume, ya. Kemudian bentuknya kubus. Jadi kita sudah tahu bahwa volume yang dibicarakan adalah volume kubus. Ya, kita lihat sekarang. Volumenya 512 liter, berarti 512 desimeter kubik. Nah, ini tadi yang kita nomor berapa tadi ya? Ada hubungannya tadi ya? Ya, liter sama dengan desimeter kubik. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Ya, karena volumenya diketahui, ya, volumenya diketahui dan sisi ditanya, maka untuk mencari sisi adalah akar pangkat 3. Nah, sahabat adik-adik kelas 6 kan sudah pernah belajar tentang pangkat 3, berarti akar pangkat 3 itu pasangannya ya, sudah belajar. Dan untuk akar pangkat 3 di bawah 1000 kan itu menjadi hitung siap. Jadi kita bisa menebak ya, bahwa akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Ya. Karena 8 dikali 8 kali 8 adalah 512. Jadi di sini satuannya adalah desimeter, masih ketemu desimeter ya. Sementara pertanyaannya adalah ke sentimeter. Maka 8 desimeter dirubah ke dalam bentuk sentimeter, maka diperoleh 80 sentimeter. Maka jawabannya adalah yang mana nih jawabannya? Yang C, ya. Nah, jadi sebenarnya perlu ketelitian saja nih sahabatnya, perlu teliti saja ya. Ya, perlu teliti. Ya, baik. Kita lanjutkan. Masih ada satu soal lagi tersisa ya, kita lihat. Baik, soal terakhir, soal tentang pengolahan data yaitu diagram lingkaran. Ini juga sering keluar ya, diagram lingkaran itu. Minimal satu soal di setiap ujian sekolah pasti ada. Nah, di sini ada data seperti ini, diagram lingkaran utuh, isinya semua. Sesuai diagram di atas, jika jumlah seluruh ternak 320 ekor, maka banyak ternak ayam adalah titik-titik ekor. Jadi totalnya satu lingkaran ini 320. Totalnya ya 320. Yang ditanya ayam. Ayam adalah 40%. Itu artinya adalah 40% dari 320. Baik, kita coba sekarang penyelesaiannya. Banyak ternak 320 ekor. Kemudian ayamnya 40%. Ya, 40%. Ayam 40% dari 320 dari ya, kata-kata dari. Nah, berarti dikalikan ya. Nah, hati-hati, itu biasanya kata kunci begitu. Setengah dari 10 berarti setengah dikali 10 gitu ya. Seperempat dari 100 berarti seperempat kali 100. Ini sama ya. Baik, ini kita sederhanakan. 40/100 itu 2/5. Masing-masing dibagi dengan 20 ya. 2/5 dikali 320. Nah, ini perkalian silang kita akan peroleh 64 ya. Ya dari mana 64? Gampangnya segini deh. Ya, adik-adik sahabat ya. 300 bagi 5 kan 60. Kemudian 20 bagi 5 4, 64. Jadi tinggal kalikan 2 dikali 64, kita peroleh 128. Berarti mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C ya. Nah, nih tadi kita sudah mempelajari apa namanya? 8 soal tentang ujian sekolah ya, beberapa model soal tadi, contoh soal sudah ditampilkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan apa namanya? Nanti bisa diulang tadi ya, penjelasan dari Pak Guru tadi bisa diulang dari nomor 1 sampai nomor 8, terutama pada soal-soal yang sahabat Erlangga belum begitu memahami. Itu dia materi tentang bedah soal US untuk jenjang sekolah dasar kelas 6. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini. Semoga kamu bermanfaat ya dan
tidak ketinggalan untuk video-video yang lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan kepada teman-teman untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak sahabat Erlangga. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.